hidup kami hanya berharap kepada Engkau Tuhan. Setiap hari hidup kami hanya bergantung kepada perlindungan-Mu. Izinkan hati kami terus memuji-Mu Tuhan. Sepanjang hari kami beri penghormatan, karena kami percaya tanpa Engkau kami tidak bisa hidup Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Terima kasih Bapa buat perlindungan, pengharapan yang Kau berikan dalam hidup kami. Ajar kami tiap hari, setiap saat, tiap waktu mengandalkan Engkau di atas segala-galanya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari Tuhan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari Tuhan, haleluya, 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 Jesus, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Shalom jemaat terkasih di dalam Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini diambil dari surat Titus pasal yang ketiga. Saya akan bacakan ayat yang kelima dan keenam.
Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Nah, jemaat terkasih di dalam Tuhan, hari ini melalui renungan firman Tuhan ini, kita bisa melihat ada dua prinsip penting di dalam karya keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi setiap kita. Nah, prinsip yang pertama di dalam teologi Kristen disebut sebagai justification atau pembenaran karena iman kepada Tuhan Yesus. Nah, kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus telah mati untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Dan ketika kita percaya akan apa yang telah Tuhan Yesus kerjakan bagi kita, maka kita dibenarkan oleh Tuhan. Kita dibenarkan bukan karena apa yang telah kita perbuat. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan-perbuatan, bahkan bukan karena perbuatan baik kita. Tetapi kita dibenarkan atas dasar karya Kristus di atas kayu salib bagi setiap kita. Nah, di sini kita bisa melihat keunikan iman Kristen jika dibandingkan dengan agama-agama lain. Jika agama selalu mengajarkan tentang apa yang harus kita perbuat untuk Tuhan, untuk Allah, supaya setiap kita diselamatkan. Entah itu melalui perbuatan baik, entah itu melalui amal yang harus kita lakukan, atau melalui ritual-ritual agama. Pada prinsipnya agama selalu mengajarkan tentang apa yang harus kita lakukan kepada Allah. Tetapi iman Kristen hari ini kita bisa melihat satu prinsip. Kita dibenarkan oleh Tuhan bukan karena kita melakukan apa yang baik untuk Tuhan. Tetapi kita dibenarkan atas dasar apa yang telah Allah perbuat bagi setiap kita. Yaitu melalui karya Tuhan Yesus Kristus yang telah Dia lakukan di atas kayu salib bagi setiap kita. Nah, itu justification. Kita dibenarkan bukan karena kita melakukan perbuatan baik, tetapi kita dibenarkan dan diselamatkan karena Allah telah melakukan bagi kita. Karyanya telah Dia kerjakan bagi setiap kita untuk menebus dosa-dosa kita dengan jalan Dia mati di kayu salib. Nah, prinsip yang kedua di dalam teologi Kristen disebut sebagai progressive sanctification. Nah, progressive sanctification itu apa? Itu berarti ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita dibenarkan oleh iman. Sekali lagi, bukan karena perbuatan baik kita, tetapi kita dibenarkan oleh iman kita kepada Tuhan Yesus. Nah, setelah kita dibenarkan, maka Allah akan terus bekerja di dalam diri kita. Melalui siapa? Melalui Roh Kudus di dalam diri kita. Roh Kudus akan memperbaharui hidup kita setiap hari. Itu sebabnya tadi di dalam firman Tuhan dikatakan, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali. Nah, itu berbicara tentang justification yang tadi. Dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, pembaharuan yang dikerjakan Roh Kudus adalah berbicara tentang progressive sanctification. Roh Kudus bekerja di dalam diri kita untuk memurnikan kita, menguduskan kita, memperbaharui kita setiap hari. Melalui setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, Roh Kudus akan menolong kita untuk kita bisa meresponi semua peristiwa itu dengan bijaksana, dengan baik, dengan lebih dewasa, semakin hari diproses untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Nah, itu berarti ada karya Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita, tetapi juga berarti ada respon yang harus kita lakukan. Melalui apa? Melalui perilaku dan tindakan-tindakan kita. Sehingga melalui pasal ini Rasul Paulus juga menasihatkan bagi setiap jemaat di dalam ayat yang ke-8. Dikatakan gini, bahwa perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan baik. Itulah yang baik dan yang berguna bagi manusia. Nah, jadi ini merupakan satu prinsip yang penting. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita, justification, tetapi kita perlu melakukan perbuatan baik untuk apa? Supaya buah keselamatan itu boleh nampak di dalam kehidupan kita. Perbuatan baik perlu kita lakukan bukan untuk kita diselamatkan, karena kita sudah diselamatkan. Tetapi perbuatan baik perlu kita lakukan sebagai respon karya Roh Kudus di dalam diri kita, sehingga buah keselamatan itu boleh nampak dan kita dipakai oleh Tuhan menjadi model keselamatan, menjadi teladan dari orang-orang yang telah diselamatkan. Mari kita mau berdoa.
Bapa, kami bersyukur buat hari ini firman-Mu mengajarkan bahwa kami diselamatkan hanya oleh iman. Kami dibenarkan bukan karena perbuatan-perbuatan baik kami, tetapi kami bersyukur bahwa Engkau telah melakukan setiap pekerjaan-Mu bagi setiap kami sehingga kami diselamatkan. Dan hari ini kami juga berdoa, biarlah Roh Kudus selalu bekerja di dalam diri kami, dan kami mau responi itu dengan bijaksana untuk buah keselamatan itu boleh menjadi nyata, boleh nampak di dalam kehidupan kami melalui perbuatan-perbuatan baik yang kami lakukan. Perbuatan yang kami lakukan bukan untuk memperoleh keselamatan, karena kami sudah memperolehnya di dalam iman. Tetapi perbuatan baik kami lakukan karena kami meresponi di mana Roh Kudus memperbaharui hidup kami semakin hari, sehingga kami menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Titus 3. Pesan-pesan penutup. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar. Hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita, sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal, sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat, dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Segera sesudah kukirim Artemas atau Tihikus kepadamu, berusahalah datang kepadaku di Nikopolis, karena sudah kuputuskan untuk tinggal di tempat itu selama musim dingin ini. Tolonglah sebaik-baiknya Zenas, ahli Taurat itu, dan Apolos, dalam perjalanan mereka, agar mereka jangan kekurangan sesuatu apa. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik, untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Salam. Salam dari semua orang yang bersama aku di sini. Dan sampaikanlah salamku kepada mereka yang mengasihi kami di dalam iman. Kasih karunia menyertai kamu sekalian.